Manchester United secara memalukan dibantai dengan skor 1-3 oleh Brighton di pekan kelima Premier League 2023-2024. Ini berarti setan merah sudah kalah dalam 3 kali dalam 5 pertandingan awal mereka musim ini. Ini merupakan kejadian pertama kali sejak musim 1989-1990. Brighton menang 3 gol dalam pertandingan Liga Inggris di Old Trafford pada 16 September 2023 ini. Gol mereka dicetak oleh Danny Welbeck, mantan pemain MU, Pascal Gross, dan kemudian Joao Pedro. Skor kekalahan 1-3 kubu Erik ten Hag merupakan sesuatu yang tidak bisa dibayangkan mengingat betapa murahnya skuad yang dimiliki oleh Roberto De Zerbi dan betapa mahalnya para pemain Manchester United. Apa yang salah dengan strategi Erik ten Hag? Apa alasan ten Hag menarik keluar Rasmus Højlund yang sebenarnya merupakan ancaman terbesar bagi Brighton? Dan seberapa murah sebenarnya pemain Brighton yang bisa mengalahkan para pemain mahal Manchester United? Mari kita simak semua penjelasannya sebagai berikut. Apa yang salah dari strategi Manchester United? Data permainan memperlihatkan, tuan rumah yang bermain di kandang sendiri di Old Trafford ini malah kalah dominan dari skuad Roberto De Zerbi. Manchester United hanya menguasai bola sebanyak 42% saja selama 90 menit. Dan melepaskan 14 percobaan gol yang sangat putus asa dibandingkan 9 upaya oleh tim tamu, dengan dominasi mencapai 58%. Tetapi 3 gol berhasil diserangkan oleh si burung camar dari 9 upaya gol. Sementara setan merah hanya berhasil mendapatkan 1 gol dari 4 percobaan. Sikap panik juga terlihat dari fakta ada 10 serangan off target terjadi ke sisi kiri gawang Jason Steele. Dilepaskan anak-anak ten Hag selama 90 menit, tetapi hanya berujung 1 gol saja. Bandingkan dengan Brighton yang dominan selama 2 babak, sampai sebesar 58%. Mereka melepaskan 8 shots on target ke gawang Andre Onana, hanya 2 yang meleset dari sasaran. Efektivitas serangan Red Devils menjadi sorotan setelah mereka memiliki sampai 8 sepak pojok selama 90 menit. Tetapi satu-satunya gol balasan bukan datang dari tendangan sudut. Seperti Anda bisa lihat, serangan berujung gol satu-satunya dari pihak Red Devils justru datang dari serangan luar kotak penalti oleh pemain pengganti Hannibal Mejbri. Kenapa Rasmus Højlund ditarik keluar? Pendukung setan merah sama sekali tidak bisa memahami saat melihat pemain yang paling menjadi ancaman bagi Brighton, yaitu Rasmus Højlund, ditarik keluar pertengahan babak kedua oleh Erik ten Hag. Erik ten Hag pun langsung merasakan sendiri ketajaman lidah para pendukung klub saat menarik keluar bekas pemain Atalanta itu pada menit 64. Suara ketidakpuasan dan ketidaksetujuan membahana di seantero Old Trafford. Højlund yang sempat mencetak gol selang 24 menit sebelumnya, meski akhirnya dibatalkan wasit, kok malah diganti. Siapa lagi yang akan mencetak gol bagi Red Devils? Apa kata si pelatih soal keputusannya itu? Menurut keterangan Erik ten Hag dalam konferensi pers usai pertandingan, ia terpaksa menarik keluar si pemain muda ex-Atalanta itu karena dia belum sepenuhnya pulih usai cedera. Rasmus Højlund digantikan oleh Anthony Martial guna mencegah pemain 20 tahun itu mengalami cedera berulang. Untuk diketahui, pemain asal Denmark tersebut absen akibat cedera sejak akhir Juli 2023. Saat ia bermain dalam pekan-pekan terakhirnya bagi Atalanta, sebelum kepindahannya ke Old Trafford. Sejak datang ke Manchester United, Rasmus Højlund absen dalam 2 laga pramusim dan 3 pertandingan pertama di Liga Inggris. Sebelum akhirnya dimainkan selama 24 menit terakhir kekalahan 3-1 di Arsenal. Ia juga sempat dimainkan selama 33 menit dalam kemenangan Denmark 4-0 atas San Marino, serta 45 menit dalam laga kemenangan lainnya dengan skor 0-1 di Finlandia. Brighton menang modal 5 pemain gratisan. Percaya nggak? Brighton menang 1-3 di kandang Manchester United tadi malam bermodalkan 5 pemain gratisan. Coba bandingkan dengan harga semua pemain starter Erik ten Hag yang mencapai triliunan rupiah. Kiper Jason Steele misalnya, dia datang dari Sunderland pada Juni 2018 dengan harga 0 rupiah, alias bebas transfer. Danny Welbeck datang dari Watford juga dengan harga 0 rupiah. Sang striker ini resmi jadi pemain Brighton pada Oktober 2020.
semakin menjadi menarik setelah kita tahu bahwa Welbeck merupakan bekas pemain Manchester United sampai dengan September 2014, sebelum akhirnya direkrut oleh Arsenal. Lewis Dunk yang berposisi sebagai bek tengah juga merupakan pemain gratisan, karena datang dari akademi sendiri. Mahmoud Dahoud merupakan pemain terakhir yang masuk ke Stadion Amex dengan status gratisan. Ia didatangkan tanpa biaya dari Borussia Dortmund pada Juli 2023. Dahoud bermain sebagai gelandang jangkar di depan dua bek tengah. Starter kelima yang juga diimpor secara gratis adalah Adam Lallana, yang didatangkan pada Juli 2020 secara bebas transfer. Selain 5 pemain yang diperoleh secara gratis tersebut, masih ada 4 pemain dengan modal kecil, alias pemain yang harganya sangat murah, yang turun sebagai starter kontra Manchester United. Pertama adalah Jules Veltman. Bek kanan ini didatangkan dengan harga 17,3 miliar rupiah saja dari Ajax Amsterdam pada tahun 2020, yang sebelum ini merupakan klub Erik ten Hag. Selain Veltman, juga ada Tariq Lamptey, yang diimpor dari skuad U23 Chelsea dengan harga hanya mendekati 21 miliar rupiah saja. Pemain berikutnya termahal di jajaran starter Brighton tadi malam adalah Kaoru Mitoma. Pemain asal Jepang yang mengambil posisi sebagai winger kiri ini didatangkan dari Kawasaki Front di J-League dengan harga 52 miliar rupiah saja, yang termasuk murah untuk ukuran Liga Inggris. Pascal Gross adalah pemain paling mahal dalam daftar starter Roberto De Zerbi. Itu pun bandrolnya hanya 52,14 miliar rupiah saja saat ia didatangkan dari FC Ingolstadt di Jerman. Coba bandingkan semuanya dengan satu saja pemain MU seperti misalnya Rasmus Højlund yang didatangkan oleh MU dengan biaya transfer mencapai 1,3 triliun rupiah. Harganya jauh, hasilnya juga jauh, dalam arti yang buruk. Dengan demikian resmi sudah, Erik ten Hag selalu kalah dalam 4 pertemuan terakhir melawan Brighton. Setan Merah terbukti kalah sakti dibandingkan si burung camar. 3 pertemuan sebelumnya yang berujung kekalahan adalah pada 5 Mei 2023 lalu dengan skor 1-0, lalu Agustus 2022 dengan skor 1-2, dan sebelum itu 4-0 pada Mei 2022. Bagaimana menurutmu? Apakah Manchester United masih bisa diselamatkan? Atau jangan-jangan sudah waktunya bagi Erik ten Hag untuk hengkang? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami. Thank you.